Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Ini bukan milikku. Ini jelas milik seorang wanita. Ada aroma lembut yang berasal darinya. Wang Dong-er. Ini benar-benar seperti aroma Dong-er. Jangan bilang bahwa perasaanku benar. Dong-er benar-benar datang semalam untuk merawat dan menghiburku. Dan dia membantuku keluar dari rasa sakit. Hua Yuhao berubah sedikit gelisah dan bahkan tidak mampu mengendalikan dirinya. Dia menarik sapu tangan ke dekatnya dan bibirnya sedikit gemetar. Tapi kenapa? Dong-er, mengapa kamu tidak muncul di hadapanku? Kenapa kamu tidak tinggal? Apakah kamu tidak tahu betapa aku merindukanmu? Di tenda yang berlawanan, Tang Wutong sedang tidur nyenyak. Setelah kembali dia dengan cepat tertidur lelap. Bahkan ada sedikit senyuman di wajahnya sekarang. Di sisi lain, gelar-gelar yang diperoleh Wu Yuhao dan yang lainnya dengan cepat diberikan kepada mereka. Tidak peduli apakah itu diterima. Semua orang selain Wu Yuhao dianugerahi gelar Baron. Wu Yuhao dianugerahi gelar Viscount. Meskipun gelar Baron dan Viscount adalah dua gelar yang paling buruk dalam sistem gelar kebangsawanan, gelar mereka dapat diwariskan. Ini membuat mereka berbeda. Ini berarti bahwa generasi masa depan mereka dapat menikmati gelar yang sama, namun mereka tidak diberi tanah untuk kontribusi mereka. 10 juta koin jiwa emas diberikan langsung kepada Wu Yuhao. Hadiah uang sebesar itu hampir tidak cukup baginya untuk membeli alat jiwa pengintai udara super tinggi. 10 juta jika Kekaisaran Ryu tahu tentang hal ini, mereka akan marah. Hanya material mentah saja yang harganya lebih dari 10 juta. Namun, mengingat kontribusi, hadiah yang diberikan oleh Kekaisaran Starlo dianggap lumayan. Setelah sarapan, Adipati Rema Putih secara pribadi datang untuk mengunjungi Wu Yuhao. Dia terkejut menemukan bahwa Wu Yuhao berbeda dari bagaimana dia selama beberapa hari terakhir. Dia dipenuhi dengan energi, seolah-olah dia telah diberikan kehidupan baru. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan. Dia sudah membersihkan diri dan berganti pakaian jadi bersih. Bangsawan tertinggi, Wu Yuhao menerima Adipati Rema Putih. Yuhao, kali ini kamu mendapatkan jasa besar. Bagaimana kabarmu? Tanya Adipati Rema Putih dengan ramah. Wu Yuhao tersenyum dan menjawab, aku sudah baik-baik saja. Permintaan maaf untuk semalam. Aku selalu menderita efek samping setelah menggunakan keterampilan jiwaku yang kuciptakan sendiri. Adipati Rema Putih mengangguk dan berkata, senang sekali kamu baik-baik saja. Kamu telah diberi gelar yang merupakan keputusan yang aku dan Yang Mulia pilih. Setelah kami membahasnya satu sama lain, kami telah menurunkan nilai hadiahmu, terutama karena kami harus memperhitungkan perasaan prajurit kami. Apakah kamu mengerti? Jangan khawatir, kami akan melaporkan apa yang telah kamu lakukan kepada Yang Mulia. Aku percaya dia akan memiliki hadiah lain untukmu. Wu Yuhao tersenyum dan menjawab, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Sudah cukup baik bahwa aku telah menjadi Viscount. Dalam hatinya Yuhao telah mengambil langkah pertama. Dai Hao tersenyum dan berkata, ya, sebagai Viscount, kamu juga dapat memberikan gelar kepada istri dan ahli warismu. Mengingat kemampuanmu, potensimu tidak terbatas selama kamu bersedia untuk melayani kekaisaran. Mata Wu Yuhao menjadi cerah ketika dia mendengar bahwa istri dan anak-anaknya juga akan diberi gelar. Namun, dia dalam suasana hati yang baik hari ini dan berhasil menyembunyikan emosinya. Adipati, apakah alat jiwa pengintai super tinggi telah dikembalikan ke Kekaisaran Starlo? Adipati Harimau Putih berkata, ya, sudah dikirim kembali. Aku percaya bahwa pertahanan Kekaisaran Starlo akan menjadi lebih ketat. Wang Yiheng telah terbunuh, yang merupakan pukulan besar bagi mereka. Apa rencana lain yang kamu miliki, Yuhao? Yuhao,
mengangguk dan menjawab, aku akan terus mengganggu mereka. Selama aku memantau dan menghabiskan energinya, aku akan bisa mengsurvei Dewa Kematian. Adipati Rimah Putih mengerutkan alisnya dan berkata, kamu masih ingin mengsurvei Dewa Kematian? Kamu tidak bisa melakukan itu. Itu terlalu berbahaya. Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, Adipati, jangan khawatir. Aku sepenuhnya percaya diri. Aku tidak akan mengambil resiko. Apa reaksi Kekaisaran Ryu? Dai Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka belum bereaksi. Aku tidak sabar menunggu mereka melakukan sesuatu. Yang terbaik adalah jika mereka ingin membalas dendam. Setelah mendengar kata-katanya, mata Huo Yuhao berkedip. Dia segera tahu bahwa Adipati Rimah Putih akan datang dengan segala rencana untuk melengkapi rencananya sendiri. Tidak heran Adipati Rimah Putih begitu terkenal. Meskipun Legiun Jiwa Kekaisaran Ryu kuat, Mas Rostarlo tidak akan takut pada mereka jika mereka jauh dari sistem pertahanan yang didirikan di pegunungan Mingdo. Adipati Rimah Putih secara alami berharap bahwa Legiun Jiwa Tiran Jahat akan kehilangan ketenangan setelah kematian Wang Yiheng, mendorong mereka untuk menyerang. Namun sepertinya pemimpin di pegunungan Mingdo mampu menahan godaan seperti itu. Sepertinya semuanya sangat tenang di Kekaisaran Ryu. Huo Yuhao berkata, Adipati, aku akan melakukan perjalanan lain dalam mengamati apakah mereka telah mengubah pengaturan alat jiwa pengintaian mereka. Dai Hao mengangguk dan berkata, hati-hati. Baik, Huo Yuhao bisa mengamati mereka dari kejauhan. Mengingat kekuatan spiritualnya yang luar biasa, alat jiwa pengintai tidak peka terhadap kekuatan spiritualnya. Setelah 1 jam, Huo Yuhao membawa kembali berita yang akurat. Semua alat jiwa pengintai milik Kekaisaran Ryu telah ditarik ke arah pegunungan Mingdo kali ini. Dia tidak berhasil menemukan alat jiwa sama sekali. Meskipun dia tidak tahu apakah itu karena Kekaisaran Ryu telah menarik mereka semua kembali dengan cara ini. Pengintaian Kekaisaran Ryu pada pasukan Starlo akan berkurang secara signifikan. Setelah menerima berita ini, Adipati Rimah Putih senang. Dengan Huo Yuhao di sekitar, mereka tidak lagi tanpa informasi. Melapor! Suara cemas bisa terdengar dari luar. Masuk! Dai Hao yang dalam suasana hati yang baik menunjuk ke arah Huo Yuhao. Dia memberi sinyal kepada Huo Yuhao untuk duduk dan beristirahat. Huo Yuhao tidak berdiri pada formalitas. Dia duduk di samping kursi Adipati Rimah Putih. Adipati, surat dan informasi dari Kekaisaran Tianhun. Seorang tentara bergegas masuk dan berlutut sebelum memberikan sepucuk surat kepada Adipati Rimah Putih. Surat dari Kekaisaran Tianhun. Akhirnya, Huo Yuhao dan Adipati Rimah Putih tersentak. Situasi di Kekaisaran Tianhun sangat penting bagi Kekaisaran Starlo. Itu bisa mempengaruhi seluruh perang. Dai Hao cepat merobek surat itu. Dia hanya memindai beberapa kali sebelum ekspresinya berubah. Dia menjadi pucat. Tangannya yang memegang surat itu mulai bergetar. Huo Yuhao yang baru saja duduk juga segera berdiri. Dari ekspresi Dai Hao, dia bisa mengatakan bahwa situasi di Kekaisaran Tianhun tidaklah baik. Kamu bisa pergi dulu. Dai Hao berusaha menekan perasaannya dan melambai ke prajurit. Tentara itu mundur dan hanya dia dan Huo Yuhao yang tersisa di tenda. Huo Yuhao tidak menyelidiki lebih jauh pada titik ini. Mungkin Adipati Rimah Putih perlu tenang. Jika Adipati Rimah Putih bisa mengungkapkan apapun, dia akan memberitahu Huo Yuhao segalanya. Yuhao, seluruh benua dulu mungkin mengalami bencana kali ini. Dai Hao menghela nafas dan memberikan surat itu kepada Huo Yuhao. Setelah mendengar kata-katanya, hati Huo Yuhao tenggelam. Setelah menerima surat itu, dia membacanya. Ibu kota Kekaisaran Tianhun, kota Tiando, telah ditempati oleh Kekaisaran Ryu. Lebih dari sepertiga wilayah Kekaisaran Tianhun telah diambil alih dan Kekaisaran masih diserbu dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Segala sesuatu di sebelah barat kota Tiando telah mendarat di tangan Kekaisaran Ryu. Pemimpin sekte tubuh si telah terluka parah dan kami tidak yakin apakah dia akan selamat. Sekte tubuh telah kehilangan setengah dari anggotanya dan 4 dari 6 legiun Master Roh dari Kekaisaran Tianhun telah dihancurkan.
Dua yang tersisa melindungi keluarga kekaisaran yang mundur ke timur. Kekaisaran Ryu telah mengerahkan lebih dari 300.000 tentara termasuk 7 Legiun Suciwa. Terlepas dari Legiun Suciwa terjahat, Legiun Suciwa peringkat bintang buas lainnya semuanya terlibat dalam misi ini. Gereja Roh Kudus telah mengerahkan banyak mas roh jahat untuk membantu misi ini juga. Tubuh si terluka oleh dua mas roh jahat. Salah satu dari mereka tampaknya adalah pemimpin Gereja Roh Kudus. Limit Doulolong Xiaoyao tidak muncul saat ini. Kekaisaran Tianhun dikutuk. Dua legiun mas roh yang tersisa yang kita miliki dan bala bantuan dari Kekaisaran Doling sedang merencanakan pertemuan dengan pasukan apapun yang tersisa yang kami miliki. Ekspresi Huo Yuhao berubah setelah membaca isi surat ini. Meskipun dia bisa menebak di mana Kekaisaran Ryu akan menyerang, dia tidak berharap serangan mereka begitu ganas. Sejak awal perang, hanya beberapa minggu telah berlalu, namun ibu kota Kekaisaran Tianhun sudah jatuh. Penting untuk dicatat bahwa kota Tiandua adalah kota besar pertama di benua ini sejak 10.000 tahun yang lalu. Ini sama terkenalnya dengan kota Kekaisaran Starlo. Hanya dalam beberapa minggu, kota sudah jatuh. Pertahanan Kekaisaran Tianhun telah hancur. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Dengan kecepatan seperti ini, Kekaisaran Ryu akan memakan waktu paling lama setengah hingga 1 bulan untuk sepenuhnya menempati Kekaisaran Tianhun. Ketika itu terjadi, mereka tidak hanya dapat mengancam perbatasan Kekaisaran Starlo dan Dowling, tetapi mereka bahkan dapat mengancam Akademi Shrek yang berada di pusat 3 kekaisaran. Adipatri Putih dan Huo Yuhao keduanya diam di tenda. Situasi seperti ini lebih buruk daripada yang mereka harapkan. Yuhao, apa yang harus kita lakukan? Adipati tiba-tiba bertanya. Setelah mendengarkan pertanyaannya, Huo Yuhao tahu bahwa Adipati ini sudah mulai panik. Kekuatan Starlo semua terkonsentrasi di barat, tetapi mereka ditahan di sini oleh Kekaisaran Ryu karena pegunungan Mingdo. Dengan situasi seperti ini, Adipati Putih tidak punya banyak pilihan. Namun tidak ada satupun pilihan yang memungkinkan dia untuk sepenuhnya berurusan dengan situasi yang mereka hadapi. Mundur jika Kekaisaran Ryu mencoba memaksa mereka melewati pegunungan Mingdo, kita akan kehilangan banyak wilayah. Warga juga tidak punya cukup waktu untuk mengungsi. Terus bertarung langsung dengan Kekaisaran Ryu adalah pilihan yang buruk juga. Dengan Dewa Kematian, masuk tanpa rencana adalah bunuh diri. Kita mungkin mengorbankan banyak nyawa dan menderita. Kerusakan yang tidak dapat diperbaiki tanpa membuat kemajuan. Apa yang harus kita lakukan untuk melawan Kekaisaran Ryu? Perkuat Kekaisaran Tianhun. Tapi apa yang dapat dilakukan Kekaisaran Starlo jika semua kekuatan pergi untuk memperkuat Kekaisaran Tianhun? Jika pasukan Starlo memperkuat Kekaisaran Tianhun tanpa menjaga kota Starlo, bagaimana bisa bereaksi jika pasukan elit Kekaisaran Ryu dari selatan menginvasi? Pertanyaan-pertanyaan ini terus bermunculan di kepala Adipatri Putih, namun dia tidak bisa menemukan cara untuk mengatasi masalah ini. Ini sebabnya dia bertanya pada Huo Yuhao. Sama seperti yang diprediksi oleh Huo Yuhao, Adipatri Putih dalam keadaan panik sekarang. Tiba-tiba gerai terbuka dan Putri Ciu Ciu yang pucat masuk. Begitu dia masuk, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Adipati, apa yang harus kita lakukan sekarang? Putri Ciu Ciu bertanggung jawab atas intelijen untuk seluruh Kekaisaran Starlo. Secara alami dia tahu apa yang kita lakukan. Ini adalah pertanyaan di benak Dai Hao dan Putri Ciu Ciu. Putri Ciu Ciu memandang Dai Hao dan Dai Hao malah menatap Huo Yuhao. Mereka semua panik. Ketakutan mereka belum menyebar, namun seluruh pasukan kemungkinan besar akan diliputi oleh ketakutan jika berita ini menyebar. Dorongan semangat yang baru saja mereka terima dari membunuh Wang Yiheng pasti akan menghilang. Huo Yuhao menarik nafas dalam-dalam. Secara komparatif, dia adalah yang paling tenang di antara mereka bertiga. Meskipun dia dari Starlo, dia tidak memiliki ikatan yang kuat dengannya. Baginya Akademi Shrek dan Kota Shrek adalah keluarga dan rumahnya. Inilah mengapa dia jauh lebih tenang daripada Adipatri Putih dan Putri Ciu Ciu. Yang mulia,
Mari kita hentikan semua informasi menyebar terlebih dahulu. Kita tidak boleh membiarkan orang tahu tentang ini. Bahkan para pemimpin dari berbagai legiun Master Roh. Setelah mendengar suara Huo Yuhao, Putri Ciu dengan cepat tersentak sadar. Ya, mencegah semua informasi menyebar adalah hal yang paling penting sekarang. Dia mengangguk dengan paksa dan menarik nafas panjang. Dadanya naik dan turun terus-menerus. Dia juga secara bertahap menjadi tenang. Dia bahkan lupa untuk menyapa Adipa Terma Putih dan segera berbalik sebelum meninggalkan tenda. Adipa Terma Putih memandang Huo Yuhao. Melihat bagaimana Huo Yuhao tampaknya sangat termenung, dia perlahan-lahan menenangkan diri. Seran Huo Yuhao benar, memblokir semua informasi adalah hal yang paling penting saat ini. Ini bukan tentang melakukan pengintaian lagi, sebaliknya. Itu adalah tentang menyembunyikan informasi yang mereka miliki dan menjaga kekuatan tempur seluruh pasukan. Yuhao, kita berada dalam situasi bencana sekarang. Aku tidak melihat ada harapan bagi kita untuk melawan. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.